Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Faridatul Ulia Ramawati, nomor absen 19 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Cina. Langsung saja, Revolusi Cina 1911 merupakan sebuah revolusi yang berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok atau ROC. Revolusi ini sekaligus mengawali revolusi yang terjadi di Cina selama abad ke-20. Latar belakang revolusi Cina, periode Cina modern dibuka dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu. Pertama pada tahun 1842, sejak saat itu Istana Qing yang diperintah orang-orang dari etnis Manchu berjuang untuk menahan gangguan asing ke Cina. Namun, upaya untuk menyesuaikan dan mereformasikan metode-metode pemerintahan tradisional berdasarkan budaya pengadilan yang sangat konservatif yang tidak ingin memberikan terlalu banyak berwenang untuk melakukan reformasi. Setelah kekalahan dalam Perang Candu kedua pada tahun 1860, Qing mencoba memodernisasi dengan sistem teknologi barat, tentu melalui gerakan penguatan diri dari tahun 1861 dalam perang melawan Taiping. Pasukan imperial tradisional terbukti tidak kompeten dan menunjukkan lemahnya pemerintahan imperial kepada pemerintahan imperial. Pada tahun 1895, Tiongkok mengalami kekalahan lain selama periode perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan ini menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu dimodernisasi jika ingin mengajar teknologi dan komersial. Kombinasi dari pemerintah imperialis dari Jepang dan Barat menyatakan pemerintahan Istana Qing dan keinginan untuk melihat Cina yang bersatu mendorongnya alat gerakan-gerakan nasionalisme yang membawa ide-ide revolusioner. Ide-ide revolusioner tersebut digaungkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri, terutama di Asia Tenggara dan Amerika. Mereka yang pada umumnya berpendidikan barat mulai kedekatan baik untuk reformasi atau revolusi langsung. Kang Youwei dan Liang Hingchao muncul sebagai pemimpin mereka yang menyiapkan pesanan monarki konstitusional. Sementara Sun Yat-sen memimpin kelompok campuran yang bersama yang membentuk aliansi revolusi atau Tongmenghui. Aliansi revolusioner memiliki misi untuk mengganti pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun sendiri adalah seorang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis. Baik para pemimpin revolusioner dan orang-orang Cina di luar negeri yang membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Aliansi revolusioner telah melakukan pemberontakan melawan Qing di tahun-tahun menjelang revolusi. Namun, semuanya berhasil mengubah tentara Qing. Pecahnya revolusi Cina. Pada 18 Oktober 1911, pemberontakan di Wuchang menjadi titik pemberontakan skala nasional. Ketika kerugiannya meningkat, Istana Qing bencana secara positif yang akan berubah untuk mengubah aturan otoriter menjadi semakin monarki. Mereka
menunjuk Yuan Xingkai sebagai Perdana Menteri baru Cina. Tetapi sebelum ia mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut dan kaum revolusioner, provinsi-provinsi mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin Sun Yat-sen. Dr. Sun sendiri berada di Amerika Serikat dalam satu tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai. Ia mengungkapkan pertama ke London dan Paris untuk memastikan bahwa kedua negara itu tidak akan memberikan dukungan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing dalam perjuangannya. Pada saat ia kembali ke Cina, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing, bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional. Yang pertama bersama-sama mereka memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Yang selanjutnya kita melanjutkan dari revolusi Cina, yaitu revolusi yang prematur. Mimpi Sun Yat-sen untuk membentuk Republik Cina telah tercapai, tetapi proses konsolidasi pemerintahan baru ini jauh lebih sulit daripada yang diprediksi oleh kaum revolusioner. Penggulingan dinasti Qing tidak membawa era perdamaian dan kemakmuran, melainkan periode kekacauan, keresahan sosial, kekecewaan, dan perang yang berkepanjangan. Dalam ingatan kolektif, era republik tidak terkait dengan kelahiran kembali Cina, tetapi dengan panglima perang, korupsi, kelemahan ekonomi, perselisihan sipil, dan agresi asing. Posisi Sun Yat-sen sebagai presiden sementara sendiri tidak banyak berpengaruh pada stabilitas negara baru. Meskipun republik telah diproklamasikan pada Januari 1912, dinasti Qing tidak melepaskan gelarnya begitu saja dan tidak mengakui pemerintahan republik sebagai pemerintahan yang sah karena tidak ada pengunduran diri resmi. Secara de facto, Cina memiliki dua pemerintahan, republik dan kekaisaran. Tugas Sun Yat-sen adalah memimpin Republik Cina sampai dinasti Qing mengundurkan diri dan kondisi negara stabil. Itu tadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.